2009. Kepada Bang Madin kami persilakan. Terima kasih Mas Bedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman penggiat seni budaya di Kota Tangerang, ketika teman-teman datang saya mohon maaf, saya dalam perjalanan pulang saya ke Pandeglang. Sebenarnya saya ingin sekali datang ketika itu pada waktu rapat Pramubes. Cuma persoalannya saya nggak bisa. Saya datang ke rumah aja udah 7:30 malam. Jadi mohon maaf pada waktu itu saya tidak hadir karena saya sebenarnya dari Pandeglangnya sendiri itu sekitar jam 3:30 lah. Cuma karena ada trouble di jalan Pandeglang Raya itu hampir 1 jam. Dan beberapa hal jadi tidak bisa mengukur itu. Cuma sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa antusiasme teman-teman untuk hadir pada waktu itu, walaupun itu sebenarnya adalah misinformasi karena apa yang beredar itu adalah pelaksanaan Mubes, sebenarnya itu rapat persiapan Mubes. Teman-teman, saya ingin sedikit banyak nanti menjelaskan perihal apa sih yang sudah dilakukan oleh Dewan Seniman Kota Tangerang selama masa priorisasi saya. Terus kemudian bagaimana kita ke depan menatap dan membangun Dewan Seniman Kota Tangerang untuk memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan pemajuan seni budaya. Teman-teman, saya ingin sedikit saja cerita kenapa saya pada akhirnya harus duduk di Dewan Seniman Kota Tangerang. Saya pensiun di Dewan Seniman Jakarta. Seniornya Mas Bedi. Saya 2 periode di Dewan Seniman Jakarta, 2009, 2012, terus kemudian terpilih lagi 2012-2015. Jadi kalau di Dewan Seniman Jakarta itu setelah 2 periode, setelah duduk 2 periode tidak boleh lagi mencalonkan diri. Gitu. Tidak boleh lagi duduk di masuk ke dalam keanggotaan. 2015 akhir lah. Terus kemudian pasca itu saya memang mulai aktif lagi menjadi seorang dosen, menjadi seorang penulis, dan kebetulan saya adalah tenaga ahli di Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemendikbudristek. Gitu. Jadi saya konsen di situ, terutama ketika saya menulis buku. Nah, tahun 2017 tiba-tiba beberapa teman-teman datang ke rumah saya meminta saya untuk aktif di Dewan Seniman Kota Tangerang karena kebetulan dari sejak 2009 saya pindah ke Tangerang, Pak, dan saya berKTP Kota Tangerang sejak 2009. Jadi selama saya aktif di Dewan Seniman Jakarta pun saya sudah berKTP Tangerang. Sama sebenarnya Mas Bembe Ketua Dewan Seniman Jakarta itu KTP-nya ke Tangerang Selatan ya Mas Bembe. Kalau di Dewan Kesenian Jakarta itu selama dia berada masih di lingkup Jabodetabek, ya, itu masih memungkinkan kita aktif di Jakarta. Nah, mereka meminta saya masuk ke dalam jajaran Dewan Seniman Jakarta. Padahal pada waktu itu saya udah istilahnya cukuplah pengalaman saya di Dewan Seniman Jakarta 2 periode memberikan sumbangsi pemikiran dan segala hal yang bisa saya lakukan di Dewan Seniman Jakarta, khususnya mengelola program-program yang ada di lingkungan Taman Ismail Marzuki. Saya ketika itu salah satunya adalah Bang Yanto datang ke rumah meminta saya aktif, dan saya katakan saya mau aktif, tetapi sepengetahuan saya Dewan Seniman Kota Tangerang mispersepsi terhadap fungsi dan peranannya. Boleh tidak nanti kalau saya aktif, saya ingin merubah pedoman dasarnya. Teman-teman mengiyakan, makanya saya bilang saya nggak mau jadi ketua.
dudukin saya apa aja, tapi jangan jadi ketua. Nah akhirnya karena pada waktu itu masih periodisasinya Pak Jarwo, saya duduklah jadi apa sih? Wakil. Jadi wakil ketua satu. Nah, duduklah. Tapi saya khusus untuk membenahi pedoman tadi. Gitu. Apa istilahnya sistem dan mekanisme kerja dewan. Dalam proses itu, tiba-tiba di tengah perjalanan ada satu dan lain hal di mana Pak Jarwo mundur. Kemudian kita mengadakan musyawarah luar biasa. Dilalahnya di musyawarah luar biasa saya terpilih. Gitu loh. Jadi ketua, ya mau tidak mau dari sejak 2019 pada akhirnya saya memegang jabatan ketua Dewan Seniman Jakarta. Dewan Seniman Kota Tangerang. Nah, cuma saya sebenarnya sudah membuat konsep pedoman kerja Dewan Kesenian Kota Tangerang yang saya adopt dari dua pedoman dasar Dewan Kesenian Jakarta. Walaupun pada beberapa bagiannya saya ubah karena tidak sesuai dengan karakteristik Kota Tangerang. Dari pedoman yang di zaman periodisasi saya dan di zaman periodisasinya Mas Bembeng kemarin. Karena di Dewan Kesenian Jakarta pun ada perubahan pedoman pada waktu itu karena disesuaikan dengan pergubnya ya Mas Bembeng. Pergubnya karena kalau di Dewan Kesenian Jakarta sistem dan mekanisme kerjanya itu mengacu ke pergub. Jadi di pergub itu disebutkan soal fungsi dan wewenang Dewan Kesenian Jakarta gitu loh. Cuman kita kan nggak punya pergub, nggak punya perwal yang ngatur itu. Akhirnya saya coba sesuaikan dengan catatan kalau seandainya nanti saya akan dorong draft undang-undang draft Perda Pemajuan Kebudayaan, Raperda, untuk kita masukkan di situ nanti di perwalnya akan dibunyikan. Nah itu yang mimpi saya gitu. Bagaimana kemudian kita punya payung hukumnya nanti. Nah, tapi selama proses itu dilalahnya ya saya ada masa stuck tuh ketika COVID menyerang gitu. Belum beberapa bulan udah kena COVID kan 2020 kan. Artinya baru beberapa bulan menjabat saya udah kena COVID gitu. Nah, artinya kan stuck kan 2 tahun itu. Saya nggak bisa berbuat banyak di 2 tahun ketika COVID. Relatif baru bisa bergerak lagi di 2002 awal ya Bang Yanto ya, di 2002 ketika COVID sudah mulai mereda. Nah di situ mulai bergerak. Tetapi persoalannya saya katakanlah di periode saya ini adalah masa transisi di mana keinginan saya untuk mengidealisasi organisasi atau mekanisme kerja Dewan Kesenian ini menjadi lebih baik sesuai dengan harapan kita. Tetapi di sisi lain saya masih terbentur oleh adanya ADART yang mensyaratkan menurut saya ketika saya baca di ADART itu organisasi yang sama seperti halnya sanggar. Teman-teman, yang namanya dewan, kata-kata itu dewan. Dari arti kata, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia atau Wikipedia gitu loh, kata-kata dewan itu sendiri asal katanya dari diwan atau divan dari bahasa Persia yang artinya adalah sekumpulan orang yang memberikan nasihat dan keputusan secara bersama-sama. Jadi fungsinya adalah kolektif, kolegial. Ini kalau kemudian di ADART-nya masih berfungsi sebagai organisasi yang tidak jauh beda dengan sanggar, saya bilang ngapain juga pakai kata dewan, mendingan sanggar aja sekalian gitu. Kalau menjadi pelaksana, nah ini soal dilematis saya. Makanya apalagi ketika Dewan Kesenian di zaman saya, tanya dah teman-teman pengurus, tidak ada pemasukan apapun termasuk dana hibah. Di zaman Pak Jarwo masih ada dana hibah ya Bang Yanto ya? Masih ada, kurang lebih 60 juta ya kalau nggak salah ya waktu itu. 50 juta. Itu masih bisa diterima satu kali 50 juta. Di zaman saya itu sama sekali nggak ada. Kami bukan tidak meminta gitu.
Saya kalau sudah meminta 3 kali, kalau kata orang Banten Mista Maja Utama, ngapain lagi minta lagi? Udah pernah 3 kali kita ngajuin, tapi nggak pernah ada respon dan segala macam. Dan saya termasuk bukan tipe orang yang ngemis-ngemis. Itu tidak ada sama sekali. Kalau mau bergerak seperti halnya Sanggar pun mengadakan kegiatan-kegiatan nggak punya duitnya. Akhirnya saya melaksanakan semua fungsinya sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan. Ada 12 kegiatan yang sudah kita laksanakan dari sejak saya memegang ketua DKT. Yang pertama misalnya, kami sudah menyusun konsep strategi kebudayaan Kota Tangerang. Ini konsepnya, dan ini sudah kita berikan ke Dewan, Dinas Kebudayaan, ke Sekda. Bahkan ketika kita hearing atau kita bertemu dengan Pak PJ. Ini konsep strategi kebudayaan Kota Tangerang yang kita rumuskan untuk kemudian kita masukkan. Terus kemudian yang kedua itu penyusunan draft atau tawaran pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD Kota Tangerang. Itu juga ada. Itu juga sudah kita berikan. Yang ketiga, pendampingan pembentukan Dewan Kesenian Kecamatan. Alhamdulillah, Coye salah satunya yang kita dampingi untuk membuat Dewan Kesenian Kecamatan. Nah, inilah karakteristik Tangerang uniknya Mas Ben. Kita membuat Dewan Kesenian Kecamatan yang alhamdulillah terrealisasi. Dari priorisasi saya itu 2 ya, yaitu Benda sama Batu Ceper. Tadinya Karawaci juga mau untuk tapi sampai sekarang saya progresnya belum ada ini lagi. Nah, itu pendampingan itu. Terus kemudian yang keempat, penyusunan pedoman pelaksanaan pelatihan seni budaya. Alhamdulillah teman-teman, buku setebal hampir 300 halaman hasil konsep kita gitu loh, untuk pelatihan, bagaimana melaksanakan pelatihan seni budaya itu juga udah kita berikan ke Dinas Kebudayaan. Kita udah menyusun itu. Terus kemudian kita juga udah menyusun usulan regulasi penggunaan gedung seni budaya. Bagaimana gedung seni budaya itu ada regulasinya yang memberi kepentingan, hak dan akses yang terbuka kepada seniman-seniman dan budaya-budayaan atau pegiat-pegiat kesenian, sanggar dan segala macam itu bisa mengakses gedung kesenian Kota Tangerang. Itu juga sudah kita berikan regulasinya. Dan itu pun misalnya saya adopt dari Dewan Kesenian Jakarta ketika mengelola venue-venue yang ada di Taman Ismail Marzuki, dengan tentunya banyak perubahan-perubahan yang saya lakukan. Nah, itu juga sudah kita berikan usulan-usulan. Terus yang ke-6 itu penyusunan draft naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah pemajuan kebudayaan Kota Tangerang. Dan kebetulan alhamdulillahnya saya adalah ketua tim penyusun naskah akademik rancangan perda pemajuan kebudayaan Kota Tangerang. Dan alhamdulillah kemudian udah jadi perda, udah diketok palu. Sekarang itu tinggal nunggu dari Kemendagri. Ketika dari Kemendagri sudah ada, jadi Biro Hukum kita sudah memberikan ke Kemendagri. Kalau review dari Kemendagri sudah kita terima, itu nanti akan diundangkan. Kalau sudah diundangkan, alhamdulillah itu akan berlaku. Tetapi dia akan berlaku efektif kalau perwalnya turun. Perwal itu kan mengatur teknis, gitu, dari perda itu. Nah, walaupun kita ada kekecewaan di perda yang saya susun, di raperda yang saya susun, Dewan Kesenian sebenarnya sudah masuk dalam 4 pasal kata-kata Dewan Kesenian itu. Dilalahnya gitu loh. Ketika saya selesai melakukan sosialisasi dan kegiatan dengan DPRD, setelah itu teks bunyi Dewan Kesenian hilang. Waduh, saya bilang. Jadi begitu hasil ketokan palu, diktum yang membuat Dewan Kesenian ada di pasar Raperda hilang. Kecewa banget saya. Cuma kita masih punya strategi lagi nih, satu langkah lagi, yaitu kita kawal perwalnya nanti. Di perwal harus dibujikan Dewan Kesenian. Karena perwal itu adalah implementasi dari perda.
Implementasi teknisnya itu ada di Perwal. Nah itu yang akan kita kejar, yang akan kita kawal. Dan mudah-mudahan siapapun nanti yang duduk di Dewan Seniman Kota Tangerang, gitu loh, itu harus dikawal. Perwalnya, supaya diktum tentang Dewan Seniman itu masuk di Perwal. Seperti halnya Dewan Seniman Jakarta itu ada pergubnya. Kan enak kalau ada pergubnya. Ya kan, secara hukum kita kuat eksistensi kita, dan hak hidup kita pun bisa kita minta di APBD-nya untuk mendapatkan hak hidup Dewan Kesenian Kota Tangerang. Itu ada di Perwal. Nah ini nanti mudah-mudahan yuk kita bareng-bareng, walaupun saya barangkali nanti sudah tidak menjabat lagi, secara pribadi mungkin saya akan mengawal itu. Saya akan mengawal Perwal itu, supaya di Perwal itu dibunyikan diktum yang sudah saya buat sebenarnya di rancangan sebelumnya, tiba-tiba hilang, yang kemudian kita akan masukkan lagi di Perwal. Seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah pengawalan dan pendampingan menjadi Raperda menjadi Perda Pemajuan Kebudayaan Perda Tangerang, itu kaitannya dengan Perwal tadi ya, advokasi. Terus kemudian kami juga yang kegiatan kami yang ke-8 DKT itu advokasi kebijakan dan pendampingan program Festival Mokpa. Alhamdulillah di Festival Mokpa itu kita DKT itu diberikan kesempatan untuk memberikan pendampingan, penguatan sebenarnya bagaimana sih melaksanakan sebuah festival. Saya katakan sebuah festival itu, sebuah program itu dia akan turun menjadi kebijakan ketika dia bisa menggerakkan masyarakat pada kesadaran berkesenian. Itu baru sebuah program yang benar, berdampak gitu. Berdampak. Sementara ini kan, ini mohon maaf kalau ada Pak Kabit juga saya berani mengatakan festival-festival yang diadakan di Kota Tangerang itu tidak memberikan dampak apapun kepada masyarakat sendiri. Saya pernah kok melakukan kajian terhadap festival Cisadane. Dia cuma sekedar momentum seremonial, hura-hura yang tidak lebih dari sekedar penampilan seenak geweknya untuk bisa menampilkan siapa yang mereka kenal, siapa yang mereka suka, siapa yang dekat dengan mereka untuk ditampilkan, tanpa bisa memberikan efek berdampak tadi kepada masyarakat. Sebuah festival itu harus berdampak kepada kehidupan masyarakat, entah itu berdampak secara ekonomi maupun secara kegiatan seni budaya. Bahkan pernah saya tawarkan festival itu yuk kita jangan disentralisasi, adain di setiap kecamatan. Duit itu sebar ke kecamatan, jadi setiap kecamatan itu ngadain festivalnya, baru di momen terakhirnya adain di sentralistik itu pada hari terakhirnya. Secara sentral boleh, tetapi kecamatannya harus bergerak gitu. Kasih duitnya ke kecamatan-kecamatan. Kalau memang nggak memadai untuk 11 kecamatan, oke. Untuk festival ini misalnya 5 kecamatan dulu deh. Baru festival berikutnya 6 kecamatan lagi. Saya pernah tawarkan begitu. Supaya apa? Supaya festival itu langsung berdampak ke masyarakat di paling bawah. Ini kegiatan tentu terlalu sentralistik gitu loh. Di satu pusat kegiatan yang sifatnya hanya seremonial tadi, tidak memberikan dampak apapun kepada kelangsungan peristiwa budayaannya. Ini pernah saya kritik seperti itu. Tapi ya kritik tinggal kritik gitu lah. Walaupun ini beberapa masukan di RPJM di apa segala macam di mana saya sering diundang gitu, udah saya sering masukkan. Nah, ini yang ke depan juga harus kita kawal. Semua banyak festival-festival di Kota Tangerang yang tidak tepat sasar, yang tidak tepat guna, yang belum terukur sistematis dan belum berdampak, apalagi berkelanjutan. Belum menurut saya garasi. Nah ini yang harus kita kawal bersama. Ya, terus kemudian kita juga melakukan advokasi dan pendampingan pada program festival budaya. Sama peristiwa hal-hal seperti kayak gitunya. Terus kemudian juga kita di kegiatan yang 10 adalah usulan kebijakan tematik terkait seni budaya di Kota Tangerang itu pihak Sekda. Misalnya seperti
saya selalu setiap tahun itu diundang dalam kapasitas sebagai dosen UMT maupun sebagai ketua DKT untuk memberikan menjadi narasumber di Sekda. Nah itu saya selalu memberi masukan. Terakhir itu ketika misalnya bagaimana seni budaya, hubungan seni budaya dengan keberagaman agama. Nah itu saya berikan masukan-masukan itu. Maksudnya tematik itu dimaksud seperti itu, karena setiap tahun berbeda temanya. Nah terakhir itu saya memberi masukan terkait bagaimana peran seni budaya di antara keberagaman agama. Seperti itu masukan-masukannya, dan itu pihak Sekda, biasanya Sekda yang mengadakan. Ya. Terus kemudian ya, yang ke-11, pelatihan manajemen seni pertunjukan bagi Sanggar Komunitas Seni Budaya Kota Tangerang pernah kita lakukan itu dengan memanggil Mbak Sari Majid ke kita, bagaimana kita ingin memberikan kegiatan pemberdayaan kepada sanggar dan seni budaya, bagaimana memanage sebuah seni pertunjukan dalam konteks manajemennya, kaitannya di dunia sekarang. Karena mohon maaf gitu loh teman-teman, kadang-kadang sanggar, grup atau komunitas membuat profil grupnya aja juga masih kurang bagus. Profilnya aja gitu, profil sanggarnya. Padahal itu adalah di zaman sekarang itu kan brand ya, brand sebuah sanggar. Membuat profilnya aja masih belum bagus gitu, apalagi membuat proposalnya. Makanya saya sering tuh men-share link-link FBK ya ke teman-teman di sini. Bahkan saya selalu ngasih ke dinas untuk disebarkan ke seluruh komunitas seniman dan budaya. Membuat proposalnya saja juga masih kurang tepat lah menurut saya, masih kurang tepat. Nah ini kan juga persoalan buat teman-teman komunitas sanggar dan grup kesenian kita Tangerang. Nah ini nanti mudah-mudahan sih teman-teman pengurus ke depan itu mau mengadakan kegiatan itu untuk melakukan pembenahan terhadap manajemen grup atau sanggar kesenian. Yang ke-11 itu kita juga melakukan penyebaran jejaring dan program pemerintah pusat terkait seni budaya seperti info tentang fasilitasi, bantuan kegiatan kebudayaan, dana Indosiana dan lain-lain. Itu 12 program di selama periode saya yang sudah kita lakukan. Ada lagi sih program-program yang kaitannya kerjasama. Kalau tadi kan istilahnya program yang memang diinisiasi oleh DKT sendiri, tetapi ada program yang sifatnya kerjasama, yaitu misalnya kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang terkait dengan pengiriman juri-juri gitu. Terus kemudian juga kita pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dalam acara Jumat ke Banten, yang salah satu PO-nya itu Bang Coye itu Jumat ke Banten. Cuma 3 kali ya. Cuma 3 kali kita ngadainnya, setelah itu kita tidak dapat lagi. Terus kemudian dengan PT Kasapura kita pernah mengadakan pengajuan proposal aktivasi area bandara untuk penampilan seni budaya dalam rangka penyambutan tamu dan pengguna bandara. Dilelahnya ketika secara prinsip mereka sebenarnya sudah setuju ketika Dewan Kesenian menginisiasi untuk salah satu areal di bandara itu dijadikan tempat penampilan ekspresi teman-teman, di mana bandara membackup gitu loh program itu, entah memberikan dana stimulan atau sekedar transport dan segala macam. Prinsip dasarnya udah setujui. Dilalahnya pejabatnya yang sudah menyetujui itu dimutasi. Allah, jadi nggak berjalan, dimutasi. Nah mudah-mudahan teman-teman pengurus ke depan bisa memfollow up lagi bagaimana bandara itu kita aktivasi arealnya, salah satu arealnya untuk menampilkan entah itu sifatnya pameran atau pagelaran di satu venue tertentu sebagai sambutan istilahnya para pengguna bandara. Prinsip dasarnya dulu sudah setuju, cuman tidak terrealisasi karena pejabat
yang mensupport kitanya itu di Bekasi. Beda pejabat karena itu beda kebijakan. Apalagi pada waktu itu dewan istilahnya bandara ini Mas Andre salah satu anggota dewan, salah satu anggota DPRD Kota Tangerang yang banyak mensupport kegiatan-kegiatan seni budaya di Kota Tangerang. Mas silakan duduk. Nah, itu salah satunya kita kerjasama dengan PT Angkasa Pura. Izinnya Bang, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya kita pernah kerjasama juga dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Itu di zamannya Pak Jarwo sih kalau kita mendapat di mana DKT melakukan semacam pagelaran untuk waktu itu pemilu damai ya. Nah, berikutnya adalah pengiriman juri jingle dan maskot kemarin ke Tangerang. Terus kemudian kita juga pernah kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk pengiriman juri juga. Nah, beberapa program kerjasama seperti itu yang pernah kita laksanakan di Dewan Kesenian Kota Tangerang dari 12 program yang sudah ada. Nah, yang belum, saya juga menuliskan yang belum terrealisasi di Dewan Kesenian dan ini menjadi obsesi. Paling tidak obsesi saya lah sebagai ketua DKT. Yang belum itulah. Satu adalah pengawalan dan pendampingan peraturan wakil kota atau perwal tentang pemajuan kebudayaan Kota Tangerang. Itu yang harus kita kawal. Bagaimana kita mengawal dan memberikan pendampingan untuk mengawal perwal dari turunan perda tadi. Perdanya sekarang sedang digodok di di Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu kalau sudah direview baru bisa kita undangkan. Nah, setelah diundangkan kan harus ada perwal, ya kan? Nah, itu yang harus kita kawal, ya. Yang seperti itu juga sempat saya ungkapkan. Yang kedua adalah keberlanjutan pendampingan pembentukan Dewan Kesenian Kecamatan. Kita baru punya 2 di Dewan Kesenian Kecamatan, Benda sama Ceper, ya. Ada 11 kecamatan di Kota Tangerang. 13 kecamatan di Kota Tangerang yang bisa kita kawal terus untuk bisa membentuk Dewan Kesenian tingkat kecamatan. Yang ketiga adalah yang belum terrealisasikan di masa saya adalah mengadvokasi kebijakan dan pendampingan program Festival Cisadane. Teman-teman, Festival Cisadane itu festival terbesar yang menurut saya yang kalau seandainya itu tidak diberikan penguatan terhadap kerangka acuan kegiatannya gitu, itu tadi gitu loh, kegiatannya cuma sebatas seremonial, dia bukan menjadi peristiwa budaya yang berdampak kepada kesadaran masyarakat. Nah, ini yang harus kita kawal. Yang keempat, advokasi dan pendampingan program-program pelatihan seni budaya, karena selama ini gitu loh, Dinas Kebudayaan khususnya relatif jarang sekali melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan. Nah, ini yang harus kita dorong. Ya, yang harus kita dorong. Yang kelima adalah pelatihan pembuatan profil sanggar dan proposal kegiatan. Nah, ini juga penting. Yang seperti tadi saya bilang, banyak kelemahan sanggar dan grup-grup di Kota Tangerang itu membuat profilnya sendiri kurang bagus. Bukan tidak bisa, kurang bagus lah untuk ukuran zaman modern seperti sekarang ini. Yang keenam, yang belum terrealisasi adalah riset atau verifikasi data terkait pokok-pokok kebudayaan daerah Kota Tangerang. Teman-teman, pokok-pokok kebudayaan